Determiner, kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan kata benda atau noun untuk membatasi makna kata benda tersebut. Determiner ini adalah pre-modifier yang pertama dalam kata benda. Mari kita bahas determiner itu sendiri. Determiner, kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan noun atau untuk membatasi makna kata benda tersebut. Di traditional grammar, determiner sering disebut limiting adjective. Walaupun berbeda maknanya dengan adjektif biasa, jika sama-sama berada di dalam noun phrase, limiting adjective akan berada di depan adjektif biasa. Macam determiner ada 3. Ada pre-determiner, central determiner, dan post-determiner. Pre-determiner sendiri isinya ada multiplier, fraction, distributive, intensifier, exclamative. Selanjutnya ada central determiner yang isinya artikel, possessive, demonstratif, dan selanjutnya ada post determiner yang isinya number dan quantifier. Nah, sebenarnya di sini ada kepemiripan antara number dengan multiplier dan fraction, teman-teman. Hanya saja kalau urutannya saling ketemu, maka dahulukan multiplier dan lain sebagainya. Nah, tapi kebanyakan pre-determiner, central determiner, dan post determiner tidak bisa saling ketemu. Ada beberapa yang bisa, ada yang tidak. Nah, baru nanti rangkaiannya ditutup dengan kata benda. Nah, ini urutannya saja ya, teman-teman. Itu untuk determiner. Di post pre-modifier sendiri kan ada beberapa. Salah satunya determiner ini. Nah, jadi nggak langsung bisa jadi kita spesifikan lagi rangkaian kata benda tersebut. Nah, mari kita bahas untuk determinernya dulu. Untuk yang pertama, predeterminer. Ada multiplier atau kelipatan atau disebut juga tuple dalam ilmu matematika. Contoh, ada 1 kali lipat atau single, 2 kali lipat double, 3 kali lipat triple, 4 kali lipat quadruple, 5 kali lipat quintuple, 6 kali lipat sextuple, 7 kali lipat septuple, 8 kali lipat octuple, 9 kali lipat nontuple, 10 kali lipat decuple. Nah, di sini untuk yang single double ini teman-teman yang digunakan sebagai adjektif. Sedangkan multiplier yang lain seperti 1 kali, 2 kali saja yang translate-nya ada once, twice, 3 times itu sebagai adverb. Nah, berbeda ya. Tidak dimasukkan ke sini. Ada nggak lainnya multiplier yang lain? Sebenarnya masih ada. Nah, ini sebagai contoh saja. Yang kedua ada fraction atau decimal number. Fraction atau decimal number adalah bilangan pecahan. Meskipun aturan bilangan pecahan tidak banyak digunakan sehari-hari, umumnya kita masih menggunakan beberapa bilangan pecahan sederhana pada pembicaraan setiap hari. Contoh, they found half an hour ago. Hurry up, the bus leaves in a quarter of an hour. The police station is about 3/4 of a mile past the traffic light. Yang mana pecahannya yaitu ada half, quarter.
Nah, itu sebenarnya ya teman-teman, separuh atau 30 menit dan 15 menit. Nah, 15 seperempat. Nah, dalam tulisan biasanya kita tulis 1/2. Nah, kita bacanya a half or 1/2. 1/4, a quarter or 1/4. 3/4, 3 quarters. 1/3, a third or 1/3. 2/3, 2/3. Nah, ada 1/5, a fifth or 1/5 boleh. 3/5, 3/5. 1/8, an eighth or 1/8. 5/8, 5/8. Nah, 1/1/2. 1/2. Nah, 1.5. 5 3/4. Nah, 5 and 3 quarters. Nah, itu pecahan semua teman-teman ya. Ada bilangan biasa sebenarnya 1 dan 5 di contoh yang terakhir. Nah, yang hati-hati untuk 1/3 dan lain sebagainya, biasanya kita hanya memakai artikel a atau an. Sebenarnya bisa juga kita menggunakan one. Nah, makanya di situ ada pilihan a half or 1/2, a fifth or 1/5 dan lain sebagainya. Kita dapat mendeskripsikan angka yang lebih kecil dari 1 dengan menggunakan pecahan atau desimal. Saat ini, sistem desimal lebih umum daripada pecahan. Untuk menunjukkan angka desimal, kita menggunakan titik. Dan ini termasuk uang seperti dolar dan sen. Contoh di bawah ini, ingatlah bahwa kita menggunakan koma untuk memisahkan ribuan. Hati-hati dengan koma dan titik. Beberapa bahasa menggunakan dengan cara yang berlawanan. Jadi hati-hati untuk penggunaan titik dan koma pada bilangan desimal. Terutama untuk uang. Contoh, kita menulis 0.3, 0.3, 0.3 untuk kita bacanya. Atau 3.45, 3.45. Atau contoh yang ketiga, 98, atau titik 4, 98.4. Nah, jadi hati-hati untuk penggunaan titik dan koma. Nah, contoh yang selanjutnya untuk di uang 1.55 dolar. Nah, $1 55 cent. $1.55. Nah, kita bisa menulisnya seperti itu. Atau ada 700.00. Nah, dolar ya, $700 secara bacaannya. Atau Europe nih, 3,500.50, 3,500 euro and 50 cents. Jadi hati-hati penggunaan titik dan koma itu bisa mempengaruhi mata uangnya, ya. Yang ketiga ada distributif. Kata sifat yang termasuk dalam jenis distributif adjektif dengan fungsi-fungsinya masing-masing adalah sebagai berikut. Every contohnya, setiap, each setiap-tiap masing-masing, either salah satu dari dua benda, neither tak satu pun dari dua benda, dan lain sebagainya. Yang keempat ada intensifier. Intensifier adalah adverb atau kata keterangan seperti rather, somewhat, dan very, atau adverb of
degree, teman-teman. Kata ini dapat berada pada pre-modifier noun phrase sebagai penjelas dari adjektif yang terletak di rangkaian noun phrase. Adverb ini dapat berfungsi sebagai emphasis, menekankan, amplify, menguatkan, atau downtown, merendahkan suatu verb, adjektif, atau adverb lainnya. Macamnya, nah ini tadi untuk yang emphasize ya, amplify dan downtown. Contoh ada a very beautiful girl, seorang gadis yang sangat cantik. Oh, berarti untuk menekankan cantiknya si gadis. Untuk menguatkan a totally beautiful girl, seorang gadis yang benar-benar cantik. Sebenarnya ada kemiripan ya teman-teman. Atau yang merendahkan a moderately stressful man, seseorang lelaki yang agak stres. Untuk merendahkan sebenarnya itu tergantung penggunaan adjektifnya teman-teman. Untuk menekankan, menguatkan, serta merendahkan. Yang kelima ada ekslamatif. Ekslamatif adalah kata yang digunakan pada kalimat ungkapan atau seruan berupa such, how, dan what. Makna yang sering digunakan adalah sungguh, betapa, atau alangkah. Namun how sebenarnya adalah adverb. Jadi hati-hati, wow itu sebenarnya adverb teman-teman. Nah, jadi kita fokuskan ke what dan such. What terutama ya. What a delicious cake. What a silly man. Baik nounnya itu ada lengkap atau tidak. Nah, tapi hati-hati. Di belakangnya ya, ada they made dan he is. What a delicious cake they made. What a silly man he is. Nah, bisa ada aktivitasnya maupun tidak. Nah, ini nanti kita pelajari di bentuk kalimat. Nah, pembentukan kalimat. Sungguh kue yang lezat yang mereka buat. What a silly man he is. Itu ya sungguh malang gadis lelaki itu, bisa kita bilang gitu. Contoh selanjutnya ada a beautiful girl. Such a beautiful girl she is. Tapi kalau such kita letakkan di belakang teman-teman. She is such a beautiful girl. Dia gadis yang sungguh cantik. Nah, not tidak termasuk dalam noun phrase. Kalau not ya, not how maksud saya. Notnya untuk how tidak termasuk dalam noun phrase sebenarnya. How sad it was. How softly she spoke. How he lies. Nah, betapa sedihnya itu, betapa lembutnya dia berbicara, bagaimana dia berbohong. Sebenarnya tidak masuk. Dia masuk ke adverb. Bentuk adverb teman-teman. Adverb untuk seruan. Selanjutnya ada central determiner. Yang pertama ada artikel macamnya. Artikel ada 3 kemarin ya. Artikel adalah kata sandang yang diletakkan di depan kata benda. Anggotanya ada a dan en dulu nih. A atau en digunakan untuk singular noun atau kata benda tunggal yang masih bersifat umum. Sedangkan macam yang kedua ada the nanti ya. Contohnya dulu nih. A baseball is round. Yang dimaksud di sini adalah bola base secara umum. I saw a boy in the street. Kita tidak tahu anak laki-laki yang mana yang dimaksud. Nah, saya melihat lelaki di jalanan, tapi tidak tahu siapa. Gitu ya. The artikel the dapat digunakan untuk kata benda singular, tunggal, plural, jamak maupun yang tidak bisa dihitung. Artikel the digolongkan ke dalam definite artikel, kata sandang yang jelas.
karena telah mengandung arti ini, itu, tersebut, tadinya, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, benda yang dimaksud sudah jelas. Contoh, I know the man. Saya tahu laki itu. Berarti maksudnya apa? Pembicara dan pendengar faham secara pasti orang yang dimaksud. The earth is round. Menggunakan artikel the karena bumi hanya ada satu, teman-teman. She form a complex sentence. The sentence contained adverbial clause. Nah, yang pertama kita pakai the, karena yang belum jelas ya. She form a complex sentence. Sedangkan yang the kan, yang kedua pakai the karena sudah jelas. Yang dimaksud ya a complex sentence yang kembali ke kalimat sebelumnya. Selanjutnya ada demonstratif adjektif. Demonstratif adjektif adalah kata tunjuk yang diikuti oleh kata benda. Dalam bahasa Indonesia hanya ini dan itu. Tapi dalam bahasa Inggris perlu diingat kembali, ketika bendanya tunggal dan jamak, penggunaan ini dan itu berbeda. Ini ketika benda tunggal pakai this. Itu kalau tunggal pakai that. Tapi kalau jamak kita pakai this untuk ini, those untuk itu. Contoh, this house is mine. This ink is blue. Rumah ini milik saya. Tinta ini berwarna biru. That cat is hers. That water is rather hot. Nah, langsung diikuti benda intinya, teman-teman ya. Di sini kalau tidak diikuti benda berarti dia masuk ke pronoun. Kalau diikuti benda dia masuk ke adjektif. Nah, kalau jamak contohnya gimana? I read these books. Nah, ada S-nya nih. Atau yang tidak ada S-nya, those people helped me yesterday. Postdeterminer. Possessive adjektif dan possessive proper adjektif. Possessive adjektif adalah kata sifat yang menunjukkan kepemilikan yang harus diikuti oleh benda. Ada my, your, our, their, her, his, dan its. Contohnya ada my pleasure, your shoes, your play, your team, their car, mobilnya, mobilku, rumahku, rumahnya, rumahmu, rumah dia perempuan, rumah dia laki-laki. Nah, intinya harus ada kata benda di belakangnya. Berarti dia sebagai kepemilikan yang berfungsi sebagai adjektif. Ada juga kepemilikan yang diambil dari benda, namanya possessive proper adjektif. Contoh, untuk bendanya tunggal, maka tambahkan tanda petik S saja. Contohnya, the girl's book is on the table. Bukunya gadis itu di atas meja. Bukunya gadis itu. Kalau satu nama orang, Tom's book is on the table. Bukunya Tom ada di atas meja. Kalau lebih dari satu bagaimana untuk yang jamak? Kalau sudah ketambahan S, maka tanda petik saja. Contoh, the girls book are on the table. Bukunya para gadis itu ada di atas meja. Nah, kalau jamak tapi tidak berakhiran S, maka tetap tambahkan tanda petik S, teman-teman. Contohnya, the men's book are on the table. Tetap ditambahkan tanda petik S. Bukunya para pria itu di atas meja. Begitu pula nama orang. Kalau tunggal, nah hati-hati kalau nama orang ya. Kalau yang dimaksud di sini hanya khusus untuk yang akhirannya S, baru tanda petik saja. Kalau akhirannya sudah akhirannya S, tanda petik saja. Kalau akhirannya bukan S, maka tambahkan tanda petik S. Kalau jamaknya kan pasti 2 orang ya, kalau nama, jadi nggak bisa ditambahkan. Contoh Tom's kan nggak, atau April's kan nggak buat jamak. Nah, tanda petik S-nya berarti untuk
kepemilikan. Selanjutnya ada interrogatif adjektif. Interrogatif adjektif adalah adjektif yang digunakan untuk bertanya, atau bisa juga disebut kata tanya yang digunakan untuk menanyakan adjektif. Anggotanya ada what, which, whose, how many, how much. Yang maknanya apa yang, mana yang, siapa yang, berapa banyak. Nah, di situ diikuti kata benda, teman-teman. What diikuti kata benda. Contoh ada titik-titiknya nih. Saya isi buku. Buku apa yang kamu beli? Buku mana yang kamu beli? Bukunya siapa yang kamu bawa? Berapa banyak buku yang kamu beli? Dan lain sebagainya. Contohnya nih ya. Untuk what, what-nya interrogatif adjektifnya, kata bendanya time. Nah, diikuti kalimat is it. Nah, what time is it? Jam 7. Nah, kan kita menanyakan bendanya ya, untuk bertanya. Which book are you reading? Nah, buku mana yang kamu baca? Buku yang besar. Rumahnya siapa yang kamu tinggali? Nah, whose house does he live in? Nah, rumahnya siapa yang kamu tinggali? Kepemilikan, gambaran, jumlah itu sebenarnya adjektif. Nah, makanya ketika ditanyakan, ia menggunakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan adjektif tersebut. Sebenarnya what di sini disamakan saja, teman-teman. Sebenarnya dia lebih untuk menanyakan kata keterangan. Jadi hati-hati ya, ini saya munculkan saja dulu. Yang selanjutnya ada numeral adjektif. Numeral adjektif atau bilangan atau hitungan yang difungsikan sebagai adjektif. Contoh ada numeral kali hitungan biasa, bilangan biasa. Ada 1, 2, 3, 4. Polanya cardinal number plus noun. 1 year, 2 year, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nah, dan lain sebagainya. Ordinal number, bilangan bertingkat. Ada first, second, third. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, kebanyakan kita tambahkan the di depannya kalau pakai ordinal number. The first line, garis yang pertama atau antrian pertama. The fifth edition, edisi kelima. The seventh picture, foto yang ke-7. Ada multiplication juga, bilangan berganda. Nah, single, double, triple, two-fold, three-fold, four-fold, a pair, a dozen. Nah, contohnya ada single room. Nah, singlenya, roomnya kan bendanya ya. Double room, two-fold increase, three-fold price. Nah, 3 kali harganya. A pair of sandal, sepasang sandal. 2 dozen roses, 2 dosen ros, bunga mawar. Nah, jadi hati-hati nih untuk penggunaannya. Multiplication sebenarnya ada di pre-modifier. Yang pertama tadi di pre-determiner dan di post-determiner juga ada. Nah, itu untuk mensiasati saja teman-teman ya, ketika ketemu dengan yang lainnya, predeterminer dengan central determiner dan post determinernya. Sedangkan yang terakhir ada fraction juga, bilangan pecahan 0.5 tadi, 10.30 dan lain sebagainya. Selanjutnya ada quantifier. Quantifier adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah, how many atau how much. Biasanya juga disebut indefinite
quantity. Bentuk quantifier mungkin simple, hanya terdiri dari satu kata, few, little, few, atau kompleks frasa a lot of, none of, a couple of. Nah, intinya quantifier itu sama halnya dengan indefinite quantity, hitungan yang tidak jelas karena tidak dimunculkan angkanya ya. Beberapa itu ada berapa kan nggak tahu, banyak itu berapa nggak tahu juga, itu ya. Notnya, floating quantifier normalnya quantifier berada di depan kata benda yang dibatasi atau membentuk non-phrase. Namun ada beberapa yang dapat dipindah dari posisi tersebut dan menempati posisi di dalam kalimat, berbagai posisi di dalam kalimat. Sebutan untuk quantifier sebelum itu adalah floating quantifier. Sedangkan aturan yang menyatakan berbagai posisi yang dapat dimiliki quantifier disebut quantifier floating. All, both, and, it, dan each merupakan floating quantifier dengan syarat noun yang dibatasi merupakan definite noun, kata benda yang jelas. Berbagai posisi yang mungkin digunakan, contoh nih, normalnya ada all the students look bored, semua siswa terlihat bahagia. Jumlahnya berapa ya? Semua, intinya semua, 100 kayak 10 kayak, intinya semua. Sebelum verb, nah kita bisa menaruh sebelum verb atau setelah verb. Nah, contoh yang saya munculkan untuk sebelum verb, the students all look bored, para siswa semuanya terlihat bosan, maksudnya kan sama. Atau setelah verb nih, sebenarnya sama ya yang belakang contohnya. Contoh yang kedua, both, kita menggunakan both the staff should learn to ask for help, kedua staff harus belajar meminta bantuan. Nah, the staff should both learn to ask for help, staff harus belajar untuk meminta bantuan, keduanya ya sebenarnya ya. The teacher asks all of her students to read the text. Nah, guru meminta semua muridnya belajar muridnya untuk membaca teks. Nah, atau kita langsung jatuhkan setelah nounnya. The teacher asks her students all to read the text. Gurunya meminta semua siswanya untuk membaca teks. Atau memisahkan infinitif juga bisa ya. The teacher asks her student to all read the text. Gurunya meminta siswanya untuk semua membaca teks. Itu bisa sebenarnya. Atau tambahkan both of nih, I love both of them, saya menyukai keduanya. I love them both, saya suka keduanya. Nah, boleh. All of my friends are overweight, semua teman saya kelebihan berat badan. My friends all are overweight. Of-nya dihilangkan teman-teman, nggak usah ada of kalau di belakang seperti ini. Teman-teman saya semua kelebihan berat badan. Sama halnya ini juga ya, of-nya dihilangkan. My friends are all overweight, teman-teman saya semuanya kelebihan berat badan. Contoh yang keenam, yang terakhir, each of his cat enjoy eating crackers, setiap kucingnya suka makan kerupuk. His cat eats enjoy eating crackers, kucingnya masing-masing suka makan kerupuk. His cats enjoy eating cracker, setelah verbnya ya, kucingnya menikmati setiap makan kerupuk. Thanks for watching.